Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas jarak bidang dan bidang. Oke, ada peragaan yang menunjukkan jarak antara bidang W dan bidang V, teman-teman. Dengan definisinya adalah panjang ruas garis yang tegak lurus bidang W dan tegak lurus bidang V. Ya, jadi harus tegak lurus bidang kedua-duanya, yaitu W dan bidang V. Oke, akan lebih jelas jika kita masuk ke contoh soal berikut. Nah, contoh soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Maka jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah titik-titik. Kalau teman-teman perhatikan, AFH ini ditunjukkan oleh bidang berwarna kuning dan BDG ditunjukkan oleh bidang berwarna biru. Maka bagaimana mencari jaraknya? Ikuti langkah-langkah berikut ya. Untuk mencari jarak bidang ke bidang, nanti kita kerucutkan menjadi jarak garis ke garis, teman-teman. Jadi kita cari perwakilan garis pada AFH dan kita cari perwakilan garis pada BDG. Nah, bagaimana cara mencari perwakilan garisnya ya? Sekarang ikuti langkah-langkah berikut. Pertama adalah teman-teman tarik garis dulu ya. Tarik garis EG, teman-teman. Tarik garis EG seperti ini. Dari E tarik garis ke titik G, maka dia akan memotong HF ya, memotong tegak lurus tentunya teman-teman. EG akan memotong HF di tengah-tengah, misalkan di titik P ya. Jelas EG akan tegak lurus dengan HF karena kubus. Begitu juga dengan AC, teman-teman. AC juga ditarik ya, tapi sebelumnya setelah tarik EG ini akan memotong HF ya di titik P misalkan. Yang kedua, kita menarik garis AC, teman-teman. Tarik garis AC seperti ini dari A, silahkan ditarik ke titik C. Dia akan memotong BD di tengah-tengah dan tegak lurus tentunya ya. Misalkan di titik H ya, kita misalkan titik H akan memotong BD ya teman-teman di titik H seperti ini. Nah, setelah ini ya teman-teman, langkah ketiga misalkan ya, tarik garis AP. Tarik garis AP teman-teman. Dan tarik garis GH. Nah, hubungkan dari A ke P seperti ini ya. Dari A ke P ditarik garis. Kemudian dari G ke H juga sama, tarik garis seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, garis AP dan juga garis GH ini mewakili bidang AFH dan bidang BDG, teman-teman. Ya, jadi perwakilan garis dari bidang ke bidang ya adalah garis AP dan juga garis GH. Nah, setelah itu lihat ya, teman-teman lihat segi 4 ya. Teman-teman lihat bidang segi 4 ACGE, teman-teman. ACGE. Oke. Lihat bidang ACGE karena tadi ya AFH itu diwakili oleh garis AP dan juga BDG itu diwakili oleh garis GH, maka jarak AFH dan juga BDG maksudnya ya. Jadi jarak AFH dan BDG itu diwakili oleh jarak AP dan jarak GH, teman-teman ya. Sama saja kita mencari jarak AP dan jarak GH-nya. Ini akan kita cari. Nah, caranya adalah lihat segitiga ACGE, kemudian keluarkan dulu gambarnya ya, teman-teman. Kalau diperhatikan ACGE, gambarnya ini adalah persegi panjang ya. Ini kita gambar misalkan permisalan saja, ini adalah ACGE, di sini titik A berarti ya, di sini C, ini G, dan yang ini E, teman-teman. Dan diketahui bahwa P itu di tengah-tengah EG, berarti P-nya di sini ya. Dan H itu di tengah-tengah
AC, berarti ini hi. Kemudian tarik garis AP, teman-teman. Ini saya ganti warna ya. AP di sini. Dan juga GH, teman-teman. Ini. Nah, yang akan kita cari adalah jarak AP dan GH. Ya, kita akan mencari jarak AP dan GH ya. Kalau kita sudah berhasil mencari, berarti kita sudah menjawab pertanyaan. Karena tadi AFH dan BDG itu jaraknya diwakili oleh AP dan GH. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana cara mencari jaraknya ya. Mencari jaraknya bukan PH ya teman-teman. Jelas PH kan dia bukan tegak lurus dengan AP ya. PH juga bukan tegak lurus dengan GH, maka PH itu bukan jaraknya. Nah, untuk mencari jarak itu syaratnya kan satu, dia harus apa teman-teman? Harus tegak lurus ya. Jadi ambil satu titik, boleh titik P, boleh titik H ya. Tapi jangan titik A, nanti susah ya. Ambil titik yang menguntungkan, yaitu titik misalkan H ya. Ambil titik H, kemudian tarik ke AP. Karena definisi jarak dari garis ke garis, kita ambil satu titik, kemudian tarik ke garis yang lain, misalkan AP ya. Maka seperti ini, dari H tarik, harus tegak lurus teman-teman. Kita nggak tahu posisinya di tengah apa di sepertiganya, nggak perlu dipedulikan. Yang penting dia harus tegak lurus. Misalkan di titik X ya, di sini tegak lurusnya di titik X misalkan. Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah tarik garis, ini untuk mencari jarak AP dan GH, ini saya kasih poin A gitu ya. Pertama, tadi tarik GX itu tegak lurus dengan AP ya. Berarti dia memang dibuat tegak lurus seperti itu teman-teman. Kemudian, langkah selanjutnya lihat ya. Lihat segitiga, berarti segitiganya kalau kita mengambil titik H ke garis AP, berarti segitiganya adalah HAP teman-teman. Kita buat dulu segitiga HAP-nya, tinggal tarik dari P ke H seperti ini. Maka PH juga tegak lurus dengan AC ya. Oke, karena PH kan sejajar dengan AE. Oke teman-teman, seperti ini sudah kelihatan ya segitiga HAP-nya. Nah, dari segitiga HAP kita bisa mencari ya, HX ya. Jadi jarak yang dimaksud itu adalah nantinya adalah HX, atau jarak AP dan GH itu sama dengan HX ini. Kalau bisa saya tuliskan ya. Maka cari dua pasang garis yang tegak lurus pada segitiga AHP atau HAP ya. Maka yang tegak lurus pertama adalah HX, ini tegak lurus dengan AP karena dibuat ya. Satu pasang lagi yang tegak lurus itu adalah AG, tegak lurus dengan PQ ya. Karena ini persegi panjang. Nah, dari dua pasang garis yang tegak lurus ini bisa kita buat perkalian bahwa HX kalau dikali dengan AP itu nanti hasilnya sama dengan AG kalau dikali dengan PQ teman-teman. Nah, tinggal kita cari nanti ya. HX itu adalah yang ditanyakan, berarti tetap ya HX kali AP sekarang teman-teman. AP panjangnya berapa? Kalau teman perhatikan, di sini AP bisa kita cari menggunakan AE dan EP. Oke, kita cari di sebelah kiri saja ya teman-teman. Untuk mencari AP kuadrat itu sama dengan segitiganya adalah AEP teman-teman. Berarti AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ya, karena segitiga siku-siku berarti AE kuadrat ditambah EP kuadrat teman-teman. AE itu adalah rusuk, berarti 6 kuadrat ditambah EP. EP itu setengah dari EG teman-teman ya. Kalau EG itu adalah diagonal sisi, maka 6 akar 2 sehingga EP itu setengahnya, berarti 3 akar 2. Jadi EP kuadrat 3 akar 2 kuadrat seperti ini. 6 kuadrat 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat. Berapa teman-teman? 18 ya. 9 kali 2.
Kita tambahkan 36 ditambah dengan 18 ya. Atau ini kan bisa diubah jadi 9 kali berapa teman-teman? 9 kali 4 ya. Ditambah dengan ini 9 kali 2 seperti ini ya. Berarti kan sama saja 9 dalam kurung 4 plus 2. Nah, tinggal kita akar saja ya. Bahwa AP itu sama dengan akar 9 kali 6. Nah, seperti ini. Sama saja 3 akar 6. Kalau teman-teman hitung nanti ya hasilnya sama ya. Oke. 54 ya AP kuadratnya. Nanti kan juga ketemu 3 akar 6. Nah, sama saja. AP berarti bisa kita masukkan 3 akar 6, teman-teman. Sama dengan AKI. Nah, AKI berapa? Karena AKI itu setengahnya AC ya. AKI itu kan setengahnya AC, teman-teman. Berarti AKI juga sama dengan EP, yaitu 3 akar 2. Sehingga kita bisa memasukkan AKI-nya 3 akar 2 seperti ini. Kali dengan PQ. Ayo, PQ berapa? PQ itu kan sama dengan AE, yaitu sama dengan rusuk, berarti 6 ya. Tinggal kita coret saja di sini, berarti HX sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6 ya. 2 sama 6 dicoret, ini dapat 3 teman-teman. Atau ini sama dengan 6 per akar 3 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Tinggal dirasionalkan, kali akar 3 per akar 3 seperti ini sama dengan 6 per berapa teman-teman? 6 per 3 akar 3 atau sama dengan 2 akar 3. Maka jawaban untuk jarak AFH dan juga BDG itu adalah 2 akar 2. Ini saya tulis ya teman-teman. Jadi jarak AFH ya, jarak AFH dan BDG itu sama dengan ya 2 akar 3 teman-teman. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya untuk mendapatkan angka 2 akar 3 ini ya. Ini, kalau teman-teman perhatikan, ini saya pakai yang warna lain ya. Misalkan ini, saya tarik EC seperti ini. Saya tarik dari E ke C. Ya, seperti ini ya. Maka EC itu akan membentuk 3 bagian ya. 3 bagian yang sama panjang ya, yaitu di sini ya. Titik ini 1 bagian, ini 2 bagian, ini 3 bagian ya. Maka jarak dari AP dan GX ya itu sebenarnya sama dengan 1/3 dari diagonal ruang, teman-teman. Jadi sebenarnya sama dengan 1/3 dari CE atau EC ya. 1/3 dari diagonal ruangnya. Kalau teman-teman perhatikan, tarik EC seperti ini ya, tarik dari E ke C, maka dia akan menembus bidang AFH dan juga bidang BDG, teman-teman. Nah, ini adalah jaraknya yang merupakan dia 1/3-nya ya, teman-teman. 1/3 dari EC. Oke, kalau kita masukkan 1/3 dari CE karena diagonal ruang berarti kan 6 akar 3 ya. Hasilnya sama, yaitu 2 akar 3, teman-teman. Nah, itu sekedar informasi tambahan, tapi kalau pembuktiannya caranya seperti ini juga bisa ya. Oke, saya kira bisa dipahami. Kita masuk ke soal berikutnya ya, teman-teman. Kita masuk ke soal yang ini ya, ini juga sering keluar soal ini. Sebuah kubus ABCDEFGH ini memiliki panjang rusuk 10 cm ya. Titik KLM berturut-turut merupakan titik tengah BC, berarti di sini K. L-nya titik tengah dari CD, di sini L, dan M-nya titik tengah dari CG, berarti ini M ya. Yang ditanya jarak antara AFH dan KLM. Kita buat dulu bidang AFH-nya ya, teman-teman. Oke, ini adalah bidang AFH yang ditunjukkan oleh garis berwarna biru dan juga KLM ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jaraknya, teman-teman? Oke, cara mencari jaraknya ya
sama seperti soal yang sebelumnya sebenarnya ya. Pertama adalah kita tarik EG dulu teman-teman. Kita tarik EG seperti ini ya. Sama seperti langkah di soal sebelumnya tadi. Tarik EG dan juga AC. Nah, dia akan memotong ya. Memotong tegak lurus. Oke, sudah. Tarik EG, maka dia akan memotong tegak lurus HF. Misalkan di sini, titik P ya. Kemudian tarik AC, dia akan memotong tegak lurus dengan KL. Kenapa? Karena KL itu sejajar dengan BD, teman-teman. Ya, misalkan di titik ini saya beri simbol Q ya, misalkan. Oke. Nah, kemudian tarik AP, teman-teman. Ya, mirip langkah yang tadi. Tarik garis AP seperti ini. Tarik AP, teman-teman. Oke, kemudian setelah menarik AP, berarti teman-teman juga tarik ini, QM. Tarik QM, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, maka, ya, ini saya tulis, maka jarak antara AFH dan bukan BDG ya, tapi KLM maksudnya, ini diwakili oleh jarak dari garis AP dan garis QM atau MQ, teman-teman. Nah, ini adalah yang akan kita cari AP dan QM. Nah, untuk mencarinya sama seperti tadi, keluarkan bidang ACGE dulu, teman-teman. Berarti ini saya keluarkan ya, bidang ACGE. Sorry, misalkan bentuknya kurang rapi ya. Oke. Seperti ini berarti A, ini J, di sini G, yang di sini adalah E ya, teman-teman. Nah, kemudian P itu berada di tengah-tengahnya EG, berarti gampang ya, tinggal di sini P. Nah, sekarang masalahnya di titik H-nya, teman-teman. Nah, titik H-nya di mana? Kita kan nggak tahu ya, bukan di tengah-tengah AC ya, teman-teman. Jelas bukan di tengah-tengah AC. Nah, untuk mencari tahu titik H-nya di mana, kita harus gambar lagi ya. Gambar yang alas yaitu ABCD, teman-teman. Kita keluarkan ya, persegi ini namanya. Kalau yang ACGE adalah ini persegi panjang. Kalau ABCD itu kan persegi. Ini A, ini B, ini C, ini D. Tadi titik L itu di tengah-tengah CD, titik K itu di tengah-tengah BC. Maka KL seperti ini ya. Oke, KL dengan AC dia berpotongan tegak lurus di sini. Ya, sorry gambarnya kurang rapi. Kalau kita tarik BD, dia akan sejajar dengan KL, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini juga kalau kita gambar titik-titik lagi atau garis, nah, maka AC ini akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang, teman-teman. Sehingga H-nya kan di sini. H-nya kan di sini ya. Berarti HC ya, itu adalah karena dibagi menjadi 4 bagian yang sama panjang, berarti HC itu adalah 1/4 dari AC, teman-teman. Oke ya, HC adalah 1/4 dari AC. Kalau panjang rusuknya tadi 10 cm ya, rusuknya 10 cm berarti AE 10 cm, AC karena diagonal bidang berarti AC itu 10/2. Nah, sehingga titik H-nya di sini, teman-teman, di 1/4-nya ya, misalkan titik H di sini ya, maka panjangnya berapa QC, teman-teman? 10/2/4 ya. Nah, seperti ini. Oke. Kalau EP itu kan setengahnya ya, berarti 5/2 seperti ini. Tinggal tarik garis AP-nya. Oke, tarik garis AP, teman-teman. Tarik garis dari A ke P seperti ini. Kemudian tarik garis dari H ke M. H-nya sudah, tinggal M-nya. M itu di tengah-tengah CG ya, teman-teman. Ini M. Kalau M-nya tinggal tengah-tengah dari CG ya. Ini M. Nah, yang akan kita cari adalah jarak dari AP dan HM. Oke ya. Bagaimana cara mencari jaraknya? Itu langkahnya sama seperti tadi ya. Untuk mencari jarak AP dan HM adalah tarik dari H boleh atau dari P boleh. Kalau dari A sama M dia enggak menguntungkan. Yang menguntungkan adalah dari H atau P. Misalkan sama seperti tadi ya, tarik dari H
ke AP, dia tegak lurus ya. Seperti ini, tarik. Yang penting tegak lurus, nggak usah ini di tengah apa enggak usah dipikirkan. Yang penting dia tegak lurus, misalkan di X ya teman-teman. Ini X. Maka ya X ini adalah jarak yang dimaksud atau jaraknya. X itu adalah jaraknya yang akan kita cari. Nah, langkahnya sama seperti tadi teman-teman. Yang pertama adalah tarik X ya, sudah ya, tarik X ya. Kalau sudah berarti lihat segitiga sama seperti tadi, yaitu AP teman-teman. Karena kita mencari jarak ke AP ya. ke AP ya. Mencari jarak AP dan QM itu kita kerucutkan lagi mencari jarak titik ke garis teman-teman, yaitu ke AP. Boleh P ke QM ya, tapi yang lebih enak ke AP teman-teman. Nah, maka X adalah jaraknya, kemudian lihat AP, cari dua pasang garis yang saling tegak lurus ya. Kita buat dulu AP-nya, tinggal tarik dari ke P teman-teman seperti ini ya. Sekarang terbentuk segitiga AP kalau diperhatikan. Nah, cari dua pasang garis yang saling tegak lurus. Yang pertama jelas ya, yaitu X. Jelas tegak lurus dengan AP ya, karena dibuat atau dibikin. Nah, kemudian cari satu pasang lagi garis yang saling tegak lurus teman-teman. Ya, nggak harus pada sisi-sisinya. Boleh kalau mau mencari garis yang lain ya. Misalkan Pak, saya mau nyari dari ini. Dari P ditarik ke bawah tegak lurus ya, seperti ini ke Y misalkan. Nah, boleh ya. Jadi itu adalah kita tulis ya PY, ini titik Y misalkan ya. Berarti PY ini tegak lurus dengan AK ya teman-teman. Nah, PY tegak lurus dengan AK. Jangan cuma AY-nya, karena ini kan sebenarnya konsep dari luas segitiga teman-teman. Jadi luas segitiga dari AHP kan harus sama dengan luas segitiga AHP juga ya. Luas segitiga AHP yang pertama saya pakai rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah AP ya. Tingginya adalah QE karena tadi kan dia dibuat tegak lurus memang. Nah, sama dengan luas segitiga AHP yang kedua ini saya pakai setengah, alasnya adalah AK ya, tingginya adalah PY. Nah, jadi kenapa kok saya minta untuk mencari dua pasang garis yang saling tegak lurus, itu intinya sebenarnya adalah dia masuk ke rumus luas segitiga, yang mana rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, dan dia harus saling tegak lurus ya antara alas dan tinggi. Ceritanya seperti itu teman-teman, sehingga didapat perkalian. Ini kan berarti X kali AP ya, sama saja AP kali X, setengahnya dicoret ya. Kemudian ini PY kali AQ kan sama aja PY kali AQ kali PY ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendapat perkalian seperti ini maka gampang ya, langsung kita cari ke angkanya berapa ya. AP dulu teman-teman. Nah, AP sama seperti tadi di soal sebelumnya, kita kan harus cari dulu AP-nya. AP kita cari menggunakan, saya taruh di sini ya, AP, lihat segitiga APE, berarti AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat ya, sama seperti tadi. Dimana AE-nya adalah 10 teman-teman, berarti AE kuadratnya adalah 100, ditambah EP. EP ini adalah 5 akar 2 teman-teman ya, 5 akar 2 kuadrat. Berarti 100 ditambah berapa? 50 ya. Maka jadinya 150. Maka AP itu sama dengan berapa teman-teman? 5 akar 6 ya, 5 akar 6. Berarti kita masukkan saja 5 akar 6 di AP kali dengan HX. HX adalah yang kita cari, jadi ya tetap HX ya. Sama dengan AQ teman-teman. AQ berapa? Kalau HC adalah 10 akar 2 per 4. Kalau HC tadi kan ini ya, seperempatnya. Sekarang kalau AQ, nah berarti AQ itu adalah 3 per 4-nya teman-teman. 3 per 4 dari AC. Berarti sama dengan 3 per 4 kali AC-nya itu kan 10 akar 2 ya, berarti ya 30 per 4 akar 2 teman-teman
ya. Berarti 30/4 akar 2. Ini AQ ya. Kali dengan PY. PY itu kan panjangnya sama dengan AE yaitu 10. Nah, tinggal seperti ini saja ya. Ini 5 coret dengan 10 dapat 2. Ini 2 dengan 4 ini dapat 2 ya. Berarti HI ini sama dengan 30 akar 2/2 ya dibagi dengan akar 6. Ini kan 15 ya. Oke. Berarti 15 akar 2 per akar 6. Ini kan berarti coret jadi 3. Berarti 15 per akar 3, teman-teman. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Maka jadinya 15/3 akar 3. Nah, ini berapa? 15/3 berarti 5 ya, teman-teman. 5 akar 3. Maka jawabannya yang D. Oke, demikian video dari saya tentang jarak bidang ke bidang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.